Selama hampir 3 tahun terakhir, BYD dikenal sebagai produsen otomotif dengan pertumbuhan pesat. Perusahaan terus meluncurkan model baru serta memperluas portofolio produknya. Namun memasuki awal 2026, laju penjualan BYD mulai melambat. Dalam 2 bulan pertama tahun ini, perusahaan menjual 400.241 unit kendaraan. Produsen mobil listrik asal China BYD mencatat perlambatan penjualan pada awal 2026 setelah beberapa tahun menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Kondisi ini membuka peluang bagi produsen lain seperti Geely untuk melampaui penjualan BYD di pasar otomotif China. Selama hampir 3 tahun terakhir, BYD dikenal sebagai produsen otomotif dengan pertumbuhan pesat. Perusahaan terus meluncurkan model baru serta memperluas portofolio produknya. Namun memasuki awal 2026, laju penjualan BYD mulai melambat. Dalam 2 bulan pertama tahun ini, perusahaan menjual 400.241 unit kendaraan. Angka tersebut turun 36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Khusus Februari, penjualan mencapai 190.190 unit atau turun 9,5% dibandingkan Januari. Penurunan ini sebagian dipengaruhi libur tahun baru Imlek serta berkurangnya insentif pajak. Kondisi ini membuat sebagian konsumen menunda pembelian sambil menunggu model baru maupun program dukungan pemerintah. Meski menghadapi tekanan di pasar domestik, performa global BYD masih menguat. Pada Februari saja, perusahaan mengekspor 100.600 kendaraan energi baru, termasuk mobil listrik dan plug-in hybrid. Sementara itu, sejumlah perusahaan mobil China lain mencatat pertumbuhan signifikan. Penjualan Leap Motor meningkat 19%, sedangkan divisi mobil listrik Xiaomi melonjak 48%. CEO BYD Wang Chuanfu sebelumnya mengakui tekanan persaingan semakin besar. Menurutnya, produsen mobil lain mulai mampu memperkecil kesenjangan teknologi yang sebelumnya menjadi keunggulan BYD. Bagi sumber ada Channel. Raksasa otomotif Jerman Mercedes-Benz dijatuhi denda sebesar 11,2 miliar won atau setara 119 miliar rupiah oleh regulator anti monopoli Korea Selatan. Perusahaan dinilai terbukti menyesatkan konsumen terkait informasi pemasok baterai pada lini kendaraan listriknya. Komisi Perdagangan Adil Korea atau FTC menyatakan bahwa Mercedes-Benz secara sengaja menyeratkan seluruh lini kendaraan listrik EQE dan EQS menggunakan baterai dari raksasa Tiongkok CATL. Namun hasil investigasi mengungkap bahwa sejumlah unit justru menggunakan sel baterai dari Farasis Energy, sebuah produsen yang tidak masuk dalam daftar 10 besar dunia. Informasi penggunaan baterai Farasis tersebut diduga sengaja dihilangkan dari panduan penjualan internal dan disembunyikan dari para dealer maupun konsumen. Penyelidikan mendalam ini dimulai setelah terjadinya insiden kebakaran hebat sebuah mobil listrik Mercedes di tempat parkir bawah tanah di Incheon pada Agustus 2024 lalu. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa baterai pada kendaraan yang terbakar tersebut diproduksi oleh Farasis Energy. FTC mencatat sekitar 3.000 kendaraan dengan baterai Farasis telah terjual antara Juni 2023 hingga Agustus 2024 dengan total nilai penjualan mencapai 281 miliar won. Denda 11,2 miliar won yang dijatuhkan merupakan hukuman maksimum yang diizinkan oleh Undang-Undang Korea Selatan atau setara 4% dari total nilai penjualan terkait. Selain denda material, regulator juga akan merujuk kantor pusat Mercedes di Jerman serta unitnya di Korea kepada pihak jasa penuntut untuk penyelidikan lebih lanjut. Kedua entitas tersebut dinilai terlibat langsung dalam pembuatan dan pendistribusian pedoman penjualan yang dinilai manipulatif terhadap konsumen. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan membeli obligasi milik Netflix senilai lebih dari 1,1 juta dolar Amerika dalam 3 bulan terakhir. Transaksi ini terjadi saat perusahaan streaming tersebut tengah berupaya mengakuisisi Warner Bros. Discovery, namun akhirnya gagal dalam persaingan akuisisi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan membeli obligasi milik Netflix. Berdasarkan dokumen pengungkapan pemerintah Amerika Serikat, Donald Trump melakukan sejumlah pembelian obligasi Netflix dalam beberapa transaksi sejak Desember hingga Januari. Total nilai investasi tersebut dilaporkan berkisar 1,1 juta hingga 2,25 juta dolar Amerika. Pembelian obligasi dilakukan melalui 4 transaksi terpisah.
2 transaksi lebih dari $500.000 terjadi pada 12 dan 16 Desember. Sementara 2 transaksi tambahan lebih dari $600.000 terjadi pada 2 dan 20 Januari. Obligasi Netflix yang dibeli memiliki kupon bunga 5,375% dan akan jatuh tempo pada November 2029. Namun dokumen tersebut tidak menyebutkan apakah obligasi tersebut masih dimiliki atau sudah dijual. Pembelian ini terjadi saat Netflix tengah berupaya mengakuisisi Warner Bros. Discovery. Namun rencana tersebut akhirnya gagal setelah perusahaan media itu diambil alih oleh Paramount Skydance. Pihak Gedung Putih menyatakan aset Donald Trump tidak dikelola langsung oleh Presiden. Seluruh aset tersebut berada dalam sebuah trust yang dikelola oleh anak-anaknya sehingga diklaim tidak menimbulkan konflik kepentingan. Selain Netflix, Donald Trump juga dilaporkan membeli obligasi Warner Bros. Discovery senilai $500.000 hingga $1 juta Amerika. Obligasi tersebut juga diperdagangkan pada kisaran 95 sen per dolar, lebih tinggi dibandingkan saat dibeli. Bagi sumber ADX Channel. Kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights, pemirsa. Industri penerbangan di kawasan Asia Pasifik mulai merasakan dampak hebat dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga bahan bakar jet yang drastis serta penutupan wilayah udara memaksa sejumlah maskapai menaikkan harga tiket secara signifikan demi menjaga keberlangsungan operasional. Industri penerbangan di kawasan Asia Pasifik mulai merasakan dampak hebat dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Maskapai Air New Zealand menjadi salah satu yang pertama mengumumkan kenaikan tarif secara luas akibat melonjaknya harga bahan bakar jet hingga menyentuh level $200 Amerika Serikat per barel. Maskapai nasional Selandia Baru tersebut menaikkan tarif rute domestik sebesar $10 NZ, rute internasional jarak pendek $20, serta rute jarak jauh sebesar $90 NZ. Ketidakpastian konflik juga memaksa manajemen menangguhkan prospek keuangan perusahaan tahun ini sambil terus memantau dinamika harga minyak mentah dunia. Kondisi serupa dialami Vietnam Airlines yang melaporkan kenaikan biaya operasional hingga 70% akibat melambungnya harga bahan bakar. Pihak maskapai ini mendesak pemerintah setempat untuk menghapus pajak lingkungan atas bahan bakar jet guna meringankan beban operasional. Selain harga bahan bakar, penutupan wilayah udara akibat perang juga membatasi kapasitas penerbangan rute Asia Eropa yang memicu pembatalan tur kelompok di sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Thailand. Meskipun sempat terpuruk, sejumlah saham maskapai penerbangan di Asia menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan sinyal perang dapat segera berakhir. Pernyataan tersebut membuat harga minyak turun ke level $90 per barel pada hari Selasa yang direspon positif oleh pasar modal. Adapun saham Air New Zealand tercatat naik 2% disusul kenaikan signifikan saham Korean Air sebesar 6% serta penguatan tipis saham Qantas dan Japan Airlines. Berbagai sumber, IDX Channel.